ARMY bermata elang melihat satu simbol konstan dalam semua karya solo BTS. Tak ada seorang pun yang mencintai BTS sebanyak para anggota mencintai satu sama lain, dan mereka baru-baru ini membuktikannya lagi. Dalam unggahan viral baru-baru ini, ARMY memperhatikan detail konsisten yang muncul pada karya solo masing-masing member. Dalam setiap koreografi solo para member, netizen melihat ada 6 penari tambahan, sehingga seolah-olah total yang tampil adalah 7 member. Fenomena ini tidak hanya hadir dalam karya seni, tetapi juga di panggung musik. Tentu saja hal itu juga ada dalam video musik. Satu-satunya member yang belum merilis album solonya adalah Jin, jadi dia belum bisa diikut sertakan, tapi netizen tetap tersentuh dengan motif bermakna ini. Sementara itu, chemistry Jimin dengan penari wanita selama koreografi Who bikin internet heboh. Chemistry Jimin BTS dengan seorang penari wanita membuat netizen gerah. Jimin baru saja merilis album barunya Muse bersama dengan video musik untuk lagu utamanya Who. Meskipun saat ini sang idola tengah menjalani wajib militer, sang idola telah menyiapkan banyak konten untuk dinikmati para penggemarnya. Pada tanggal 23 Juli, Jimin memposting TikTok untuk lagunya Who. Selama lagu itu, Jimin punya beberapa koreografi dengan para penari wanita, dan meskipun tidak pernah diperlihatkan secara detail, netizen dibuat terkejut di awal video. Ketika Jimin muncul di layar, ia ditemani oleh seorang penari wanita cantik, dan chemistry mereka tak tertandingi karena mereka menari berdekatan, gerakannya halus, koreografinya mengalir, dan Jimin serta penarinya bekerja sama untuk satu kesatuan. Saat video itu diunggah, netizen tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat keagraban antara Jimin dan penari wanita itu dalam tampilan close up. Sebagian berpura-pura cemburu, sementara yang lain hanya terobsesi dengan lagu dan koreografinya. Yang kedua, penggemar desak boikot penayangan film Seventeen mendatang. Beberapa penggemar Seventeen menentang pemutaran film mendatang yang dibintangi grup itu. Sebelumnya telah diumumkan bahwa Seventeen Tour Follow Again to Cinemas akan dirilis di bioskop-bioskop di seluruh dunia pada tanggal 21 Agustus dengan pemutaran terbatas. Trailer yang baru dirilis ini menampilkan cuplikan film konser yang direkam dari konser Seventeen di stadion terbesar di Korea, Seoul World Cup Stadium. Tentu saja banyak penggemar Seventeen yang gembira karena bagi banyak dari mereka ini adalah cara mereka menikmati konser Seventeen. Tapi beberapa penggemar memboikot film itu dan meminta agar pemutaran tertentu dibatalkan. Seruan pembatalan pemutaran film di Israel muncul karena perang yang sedang terjadi di Palestina. Menurut Al Jazeera, sejak Oktober, jumlah korban tewas di jalur Gaza telah melampaui 39.000 orang, sementara lebih dari 90.147 orang terluka akibat serangan Israel. Warga Palestina yang masih hidup di Gaza berjuang untuk bertahan hidup karena mereka kelaparan, mengungsi, dan kehilangan rumah, keluarga, dan teman. Selain itu, banyak yang menganggap Israel sebagai negara apartheid karena pendudukan dan administrasi ilegalnya di wilayah Palestina. Jadi, beberapa netizen menganggap tidak etis bagi Hype untuk merilis Seventeen Tour Follow Again to Cinemas di Israel, terutama selama perang yang sedang berlangsung melawan Palestina. Oleh karena itu, Karat mendesak Hype untuk membatalkan pemutaran Seventeen Tour Follow Again to Cinema di Israel. Netizen meningkatkan kesadaran dengan mentren hashtag Hype Divas from Zionism dan Cancel Trafalgar sambil menandai Hype dan Trafalgar. Perusahaan yang mengelola tempat atau teater banyak juga yang mengirim email ke perusahaan-perusahaan tersebut dengan harapan dapat membuat perubahan. Hype terus-menerus menimbulkan kekhawatiran karena membuat kesepakatan bisnis yang memiliki hubungan dengan Zionisme dan orang-orang yang lebih bermasalah. Sebelumnya, ARMY mendesak untuk membatalkan film Suga karena pemutaran di Israel. Pada saat itu, Cancel Suga sedang menjadi tren di X yang sebelumnya Twitter dengan lebih dari 10.000 unggahan terkait. Tentu saja, ARMY marah ketika mereka masuk ke aplikasi dan melihat topik tersebut menjadi tren. Apa yang mungkin telah dilakukan Suga hingga dibatalkan saat ia sedang menjalani wajib militer? Banyak yang langsung membela Suga karena mengunggah frasa positif dengan nama menghapus pencarian negatif. Tapi Cancel Suga sama sekali tidak ditujukan kepada sang idola, tampaknya bahkan ARMY yang memulainya. Beberapa ARMY membuat tren Cancel Suga karena mereka sebenarnya meminta Hype untuk membatalkan pemutaran Suga Agus di Tour The Day, The Movie di Israel. Tampaknya X secara otomatis membuat tren Cancel Suga dari judul film lengkapnya. Sebelumnya ada boikot. Seruan pembatalan pemutaran film di Israel muncul karena perang yang sedang terjadi di Palestina. Sekitar 1 dari setiap 25 warga Palestina di Gaza kini terluka atau tewas, kata Islamic Relief, sementara pemboman Israel terus berlanjut tanpa henti. Selain itu, banyak yang menganggap Israel sebagai negara apartheid karena penduduk dan administrasi ilegal. Jadi beberapa ARMY menganggap tidak
etis bagi Hype untuk merilis Suga Agus di Tour The Day The Movie di Israel, terutama selama perang yang sedang berlangsung. Setelah menyadari kenapa cancel Suga menjadi tren, banyak yang setuju dengan tujuan awalnya untuk membatalkan film khususnya di Israel. Meski begitu, banyak penggemar setia yang geram dengan topik yang menjadi tren itu dan potensi pencemaran nama baik terhadap citra Suga sedemikian rupa sehingga mereka tidak peduli dengan masalah sosial. Akhir-akhir ini, Hype terus menimbulkan kekhawatiran karena membuat kesepakatan bisnis yang punya hubungan dengan Zionisme dan banyak lagi oknum bermasalah. Di sisi lain, New Jeans dikabarkan akan mengambil tindakan hukum terhadap Hype. Menurut laporan, anggota New Jeans mengambil tindakan hukum terhadap Hype karena merilis video trainee mereka ke media. Pada tanggal 23 Juli, Dispatch merilis laporan mengejutkan tentang CEO Edor Min Hee-jin yang diduga mencuri anggota New Jeans dari Source Music untuk mendebutkan mereka di bawah labelnya sendiri berdasarkan saran dukunnya. Laporan ini menyertakan tangkapan layar percakapan pribadi yang melibatkan Min dan beberapa klip anggota New Jeans selama masa pelatihan mereka. Edor menanggapi laporan tersebut membantah klaim Hype. Selain itu, perusahaan juga menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan hukum terhadap Hype karena manipulasi pesan pribadi dan merilisnya ke publik. Edor menyatakan bahwa orang tua para member New Jeans juga mengambil langkah hukum terhadap Hype karena merilis foto dan video mereka dari masa trainee. Sementara itu, serangkaian tuduhan dan bantahan baru muncul baru-baru ini dalam pertikaian hukum yang sedang berlangsung antara Hype dan Edor. Sementara itu, publik Korea berbalik melawan Source Music secara dramatis setelah pernyataan mereka melawan Edor Min Hee-jin. Setelah Hype baru-baru ini membuat tuduhan baru terhadap CEO Edor Min Hee-jin melalui Dispatch, Min Hee-jin menanggapinya. Ia mengungkapkan email dari tahun 2021 di mana ia sebelumnya memberitahu CEO Hype Park Ji-won bahwa Source Music diduga meniru konsepnya untuk girl groupnya. Meskipun Source Music awalnya merencanakan konsep yang ditunjukkan untuk pria pada Maret 2021, mereka dilaporkan menyesuaikannya untuk menargetkan remaja putri setelah Min Hee-jin membagikan rencananya. Source Music kemudian membalas dengan membantah masalah itu. Meski Source Music mencoba menangkis tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa pernyataan Min Hee-jin tidak benar, netizen tetap teguh berada di pihak Min Hee-jin. Sementara itu, klip pradebut Honey dari New Jeans melakukan tarian seksi saat masih di bawah umur untuk Source Music menyebabkan kemarahan. Perseteruan yang sedang berlangsung antara Hype dan CEO Edor Min Hee-jin kembali memanas setelah terungkap bahwa Min berkonsultasi dengan seorang dukun untuk membantu susunan anggota New Jeans di antara perilaku yang dipertanyakan lainnya selama masa pradebut para gadis itu. Sebagai tanggapan, Min Hee-jin mengancam tindakan hukum terhadap pengungkapan yang mencemarkan nama baik itu dan juga mengklaim bahwa Hype menggunakan anggota New Jeans pradebut dalam video musik BTS tanpa izinnya. Tak perlu dikatakan lagi, situasinya masih sangat kacau dengan berbagai detail, rumor, dan spekulasi baru yang tampaknya terungkap setiap hari. Dan di tengah pertengkaran yang sedang berlangsung antara anggota staf dan para petinggi yang terlibat dalam masalah ini, para idola muda sendiri bisa dibilang yang paling menderita. Sebelum bergabung dengan Edor, para anggota New Jeans berada di bawah naungan anak perusahaan Hype lainnya, Source Music. Sementara metode yang digunakan Min Hee-jin untuk pada dasarnya mencuri para trainee dari Source Music dikritik ketika pengungkapannya. Klip pendek Honey yang melakukan tarian seksi saat masih di bawah umur di Source Music telah menimbulkan kemarahan dan membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mendapat manfaat dari bergabung dengan Edor. Dalam klip itu, Honey sebelumnya debut mengenakan sepatu hak tinggi dan legging sambil menampilkan tarian yang sangat menggoda. Perilisan video itu saja telah menimbulkan kemarahan banyak orang, mengingat Honey baru berusia 17 tahun saat memulai debutnya dengan New Jeans. Ia jelas masih remaja saat video itu direkam. Beberapa orang berpendapat bahwa karena ini seharusnya menjadi video latihan yang tidak dibagikan ke publik, maka Honey yang dipaksa menari seperti ini dapat diterima. Tapi mengingat reaksi keras yang diterima Source Music atas beberapa tarian sugestif yang dilakukan LE SSERAFIM setelah debut dengan anggota di bawah umur NC, yang lain berpendapat bahwa ini mungkin seperti apa masa depan New Jeans. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.